Lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka atau yang biasa disebut dengan open bidding merupakan suatu sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme. Tanggal 20 sampai tanggal 26 bulan September 2022 akan ada proses pengumuman bidding untuk pejabat eselon 2 atau JPT Pratama untuk mengisi kekosongan di 5 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, memberikan apresiasi kepada Pemkab Cilacap. Meski banyak isu miring tentang bidding, namun pemerintah harus tetap menjalankan tugasnya dengan melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan di OPD agar pelayanan masyarakat tidak tersendat dan lebih optimal. Ekanto berharap kepada Ketua Pansel yakni Sekda Cilacap Awaludin Muri untuk selektif sehingga hal-hal yang tidak mengenakan di masa lalu tidak terulang lagi. Seperti penilaian Komisi ASN yang membatalkan apa yang sudah diproses di Pansel. Dan kepada seluruh pejabat yang memenuhi syarat secara normatif bisa lolos kriteria untuk tidak ragu mendaftarkan diri sehingga tanggapan masyarakat tentang proses bidding yang rentan berisikan isu suap dan lain sebagainya bisa ditepis dengan sendirinya. Terkait pejabat yang diduga melakukan skandal perselingkuhan menjadi tugas Bupati Cilacap Tato Suharto Pamuji di masa purna tugasnya, serta tugas Sekda Cilacap selaku Ketua Baperjagat untuk melakukan pembenahan. Ekanto menilai isu dugaan perselingkuhan tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Bupati segera melakukan pemanggilan dan interogasi dan hasilnya disampaikan ke masyarakat, sehingga tidak menjadi bola liar yang berkembang. Dengan penanganan yang cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat, maka akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Cilacap. Berikut ulasan dari penggiat LSM Seroja Ekanto Wahyuning Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nani. Pada kesempatan siang hari ini, apa yang menjadi pertanyaan Mbak Nani, tentunya kami selaku masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjawab. Memang betul saya mendengar bahwa pada saat ini tanggal 20 sampai 26 bulan ini ada proses pengumuman bidding untuk pejabat eselon 2 atau JPT Pratama. Kalau tidak salah untuk 5 OPD atau 5 tempat yang harus diisi. Saya mengapresiasi walaupun memang di sana sini ada sebuah pengalaman yang suram, namun tidak boleh mundur ya, selaku pemerintah itu tidak boleh kalah terhadap sebuah masalah apapun untuk tetap melanjutkan langkah-langkah proses-proses berkaitan dengan kaderisasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, karena mau tidak mau memang harus diisi dan terisi sehingga pelayanan masyarakat itu bisa cepat teratasi dan tidak terganggu. Cuman dalam hal ini saya berharap kepada Pak Sekda mungkin selaku Ketua Pansel untuk lebih selektif, lebih hati-hati dalam menentukan siapa ada di mana untuk posisi calon-calon pejabat di JPT Pratama ini. Artinya tentunya pengalaman pahit di waktu yang lalu jadikanlah satu pembelajaran sehingga tidak akan terulang lagi satu penilaian Komisi ASN sehingga membatalkan apa yang sudah diproses di Pansel bidding di pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang berikutnya adalah Bapak Ketua Pansel, Bapak Sekda, tolong cermati orang per orang, setiap pendaftar berkaitan dengan latar belakang, baik latar belakang pekerjaan, latar belakang kehidupan sehari-hari,
sehingga tidak akan terjadi lagi pengalaman pahit yang akhirnya mencoreng nama baik sebuah pemerintahan, yaitu pemerintahan Kabupaten Cilacap, yang tentunya sudah beberapa kali ya pengalaman isu seperti ini terjadi. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Harapan saya itu, dan saya yakin apa yang saya sampaikan Pak Sekda, Pak Ketua Pansel paham betul apa yang saya maksudkan tadi. Saya juga berharap kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang memang memenuhi syarat secara normatif dan bisa bisa merasa untuk bisa lolos di dalam proses-proses bidding, untuk segera secepatnya ikut mendaftarkan diri. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu khawatir, sehingga pandangan-pandangan orang selama ini berkaitan dengan proses bidding yang muncul isu bermacam-macam akan bisa ditepis dengan sendirinya. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman yang memang memenuhi syarat untuk marilah kita ramaikan proses bidding ini tanpa ragu-ragu lagi. Oh iya, saya tambahkan sedikit Mbak Nani, bahwa sebetulnya dari awal saya berharap bahwa proses bidding ini bisa dipending ya sementara waktu. Namun proses pengisian pejabat di eselon 3 fungsional maupun di pejabat jajaran-jajaran lainnya itu bisa diisi secepatnya di bulan September ini, dan baru ada selanjutnya ada proses bidding, sehingga pelayanan di bawah, kalau proses di jajaran eselon 3 ke bawah itu dilaksanakan secepatnya, pelayanan di bawah kepada masyarakat bisa lebih baik, karena pelayanan tentunya tidak langsung dilayani oleh pejabat eselon 2 atau JPT Pratama, namun justru dilayani oleh jajaran-jajaran di tingkat bawah seperti fungsional yang dulu mungkin di pejabat eselon 4 maupun yang di pejabat eselon 3. Itu yang seharusnya seperti diisi itu. Baru proses selanjutnya adalah bidding. Namun ini sudah dimulai, baiklah kita ikuti saja. Harapan kami secepatnya proses-proses lainnya di jajaran di tingkat bawah seperti eselon 3 dan fungsional untuk secepatnya menyusul sehingga terisi secara bersamaan. Mbak Nani, jadi pertanyaannya lain lagi ya Mbak, ini berkaitan dengan isu pejabat yang memang dianggap kalau memang terbukti adalah diduga melanggar berkaitan dengan perselingkuhan ya. Jadi sekali lagi ini juga menjadi PR Pak Bupati dan menjadi tugas Pak Sekda selaku Ketua Peperjakat untuk dilakukan pembenahan. Saya pikir berkaitan dengan isu dugaan ini, saya berharap tidak perlulah menunggu laporan dari masyarakat atau dari apapun. Akan lebih baik kalau jemput bola, sehingga pada saat bola bisa ditangkap, bisa diolah dan disampaikan hasilnya kepada masyarakat, itu tentunya akan lebih baik dibandingkan didiamkan, dijadikan bola liar, ditendang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sehingga akan membuat citra pemerintahan ini kurang baik. Saya pikir tanpa laporan, bila mana memang ada temuan, ya lebih baik selaku pimpinan mengambil tindakan secepatnya, sehingga citra negatif, pandangan negatif terhadap oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang diduga melakukan hal yang tidak baik
bisa bisa cepat diselesaikan dan pandangan masyarakat bisa pulih kembali, kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap. Demikian Mbak Nani berkaitan dengan hal isu tentang pelanggaran-pelanggaran di beberapa pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap.